Wah, ada naik anak-anak naik sepatu roda, Dok. Wah, ada sepatu roda nih. Untuk latihan nari, untuk latihan apa? Sepatu roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Tatapan Elang. Mungkin bagi kalian yang baru saja mengikuti channel YouTube saya dan selalu setia mendukung channel YouTube saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada. Baiklah sobat YouTube, ini masih ada lanjutannya dengan vlog saya sebelumnya ya, yang tepatnya di acara pagelaran Reog Bulan Purnama ya. Ini tepatnya itu pastinya di Kota Ponorogo, di alun-alun Kabupaten Ponorogo. Dan nanti seperti apa ya seperti biasa, ini saya ngevlog sore hari dengan anak saya ya. Berbagi versi tentang asal mula kesenian reog, diantaranya menurut legenda Reog Ponorogo. Ada dua versi, dan sejauh pengamatan saya, kedua versi ini pastinya tidak lepas dari yang namanya sejarah reog, yang tepatnya di Kota Ponorogo ya, berasalnya dari Kota Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Versi pertama di sini nanti akan saya ulas sejarah singkat bermula dari Bathara Katong ya. Sebelum Bathara Katong berkuasa, masyarakat Ponorogo mengenal seni reog ini sebagai barongan yang menjadi permainan para warok. Kemudian pada masa pemerintahan Bathara Katong, seni barongan dirubah menjadi reog dan digunakan sebagai media dakwah Islam. Kata reog itu berasal dari kata riokun yang artinya husnul khotimah. Asal-usul tarian kesenian reog Ponorogo ini bermula dari kisah Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu merupakan abdi Raja Brawijaya kelima yang meninggalkan kerajaan Majapahit. Kemudian Ki Ageng Kutu mendirikan padepokan Surukebung yang digunakan untuk melatih para pemuda belajar ilmu kanuragan melalui permainan barongan. Jadi itu tadi sejarah singkat untuk versi pertama asal mula dari Reog Ponorogo ya seperti itu ya. Dan untuk versi yang kedua pastinya nanti saya akan tarik benang sejarah itu dari Kerajaan Bantarangin, yang tepatnya juga pastinya di Kota Ponorogo. Kerajaan Bantarangin yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Klono Sewandono. Penguasaan Kerajaan Bantarangin berguru pada Ki Ajar Lawu di pertapaan Gunung Lawu bersama adik seperguruan yang diangkat menjadi patenya bernama Pujangga Anom, yang mempelajari ajian mulut putih dan topeng sakti. Dalam rangka penyempurnaan ilmu pecut sapantiman, Prabu Klono Sewandono harus bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan wanita, apalagi menjadikannya istri. Konflik batin terus terjadi dalam dirinya, apalagi para mahaguru yang lain menghendaki ia harus mempunyai penerus dan pewaris kerajaannya. Pada saat yang sama, ia jatuh cinta kepada seorang putri dari kerajaan Kediri bernama Dewi Songgolangit. Rasa cinta yang dalam membuat berani meminang sang putri. Cinta pun bertepuk sebelah tangan.
Dewi Songgolangit yang tidak menaruh rasa cinta kepada Prabu Klono memberikan persyaratan yang sangat berat kepada Prabu Klono. Sebagai syarat pertama, Prabu Klono harus membuat terowongan bawah tanah dengan waktu semalam dengan meminta bantuan Patih Pujangga Anom melalui kesaktian Ajian Welut Putih, dan akhirnya berhasil membuat terowongan tersebut. Sebagai persyaratan kedua, yaitu Dewi Songgolangit meminta binatang yang berwujud satu badan dua kepala. Setelah itu, Patih Pujangga Anom membawa arak-arakan pasukan Bantarangin yang terdiri dari 144 prajurit, diantaranya adalah berkuda, jadil itu ya, dan pasukan Kolor Sakti atau Warok, untuk menuju ke kerajaan Kediri melewati hutan belantara Alas Lodaya. Alas Lodaya itu sendiri merupakan wilayah kekuasaan Singobarong, dan sebagai persyaratan ketiga, Sang Prabu harus menciptakan kesenian yang belum pernah ada di tanah Jawa sebagai iringan pernikahannya, dengan menggabungkan berbagai alat musik gamelan di tanah Bantarangin seperti gong, kenong, dan slompret atau trompet ya. Dan terciptalah kesenian budaya Reog Ponorogo tersebut ya. Dan ini adalah versi cerita kedua ya. Jadi untuk sejarah singkat Reog Ponorogo itu berbagai versi ya. Tapi di antara versi-versi tersebut pastinya Reog Ponorogo itu berasal dari kota Ponorogo. Dan lepas dari berbagai versi sejarah terbentuknya Reog Ponorogo, harapan saya pastinya kita sebagai para pemuda-pemuda jangan sampai luntur yang namanya sejarah ya seperti itu ya, karena bangsa itu besar itu berkat sejarah yang kita miliki. Salah satunya adalah kekayaan seni budaya Reog Ponorogo. Dan bangsa yang besar itu pastinya tidak luput dari kita bisa menghargai budaya bangsa ya. Jadi harapan yang kedua saya pastinya untuk generasi milenial ataupun generasi Z, untuk kesenian budaya baik itu di Ponorogo maupun di daerah-daerah lain, pastinya jangan sampai luntur akan perkembangan zaman yang seperti itu ya. Karena perkembangan zaman yang sangat luar biasa, sangat dahsyatnya, pastinya bisa melunturkan yang namanya kesenian budaya ya. Itu jangan sampai terjadi ya seperti itu ya. Dan harapan yang ketiga saya, bila kalian melihat video vlog saya ini ya, harapan saya semoga kalian bisa terinspirasi akan harapan-harapan saya ini ya seperti itu. Intinya bangsa yang besar itu bila kita bisa menghargai yang namanya kekayaan bangsa itu sendiri ya. Salah satunya di sini adalah kekayaan dari kesenian budaya ya. Dulu Reog ini sempat jadi bahan rebutan dengan negara tetangga ya seperti itu ya. Dan ini jangan sampai lepas karena ya ini PR kita semua ya. Tidak hanya saya pribadi yang selaku asli orang Ponorogo, kita semua ya. Entah itu baik dari daerah Bali memiliki dengan kesenian budayanya sendiri, itu harus dijaga. Di Jawa Tengah, di Solo, Jogja itu juga ada kesenian tradisi budaya sendiri. Di Jawa Barat, di Banten, semuanya pasti ada dan memiliki kesenian budaya-budaya sendiri, itu harus dijaga. Ini merupakan kekayaan seni budaya yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan patut kita jaga keutuhannya dan kita lestarikan ya. Salah satunya dengan kalian melihat perform dari Reog Simo Lemboro ini yang berasal dari Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Saya pun ngevlog seperti ini atas inisiatif saya sendiri ya seperti itu ya. Saya tidak disuruh oleh pihak manapun, saya atas inisiatif saya sendiri, dan kebetulan saya memang penyuka yang namanya kesenian tradisi budaya Jawa ya khususnya. Karena saya memang asli orang Jawa Timur, tinggal di tanah Jawa, ya siapa lagi kalau bukan kita yang mempromosikan wisata ataupun kesenian budaya tersebut ya. Dan alhamdulillahnya lagi untuk kesenian
reog bulan purnama ini rutin diadakan setiap 1 bulan sekali ya, tepatnya pas waktu bulan purnama kemarin. Alhamdulillah untuk cuaca itu sangat mendukung, sangat bersahabat sekali, tidak hujan juga. Di sini saya menerbangkan drone itu aman, anginnya juga tidak kencang, alhamdulillah ya. Dan ini adalah PR kita semua ya, seperti itu ya, tidak hanya saya pribadi. Mari kita promosikan kesenian tradisi budaya daerah kita masing-masing. Demi apa seperti itu? Ya pastinya demi keutuhan Republik Indonesia ya. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu beraneka ragam suku, budaya, sosial ekonomi, agama, itu harus kita hargai dan harus kita hormati. Syukur-syukur kita bisa melestarikan dengan cara apapun ya. Kemasannya itu berbagai macam ya. Bisa kalian bikin konten seperti apa yang saya lakukan ini, bisa kalian ngevlog, bisa kalian ikut berperan serta di situ. Dan mungkin cukup sekian ya video aerial vlog saya dari alun-alun Kota Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, ketidaksempurnaan milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah SWT. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saya selalu ingatkan, keep fly safe. Aduh, pegangan dong. Kita jalan-jalan. Ya, bentar. Kita muter-muter di patok singa.